pendukung Ponpes Sidikiyah Jombang, Jawa Timur jemput paksa tersangka pencabulan. Makin banyak yang masuk. Posisi beliau di teras. Ayah tersangka pencabulan Kiai Haji Muhtar Mukti berjanji akan antar langsung anaknya ke Polda Jawa Timur. Antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Ini aja nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainu Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kita awali Ainu Sore dengan informasi ribuan personel polisi masih berada di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur untuk menjemput tersangka pencabulan Moh Subhi Azal Sani alias Mas Beki. Negosiasi polisi dengan pemimpin Ponpes yang juga ayah tersangka berlangsung alot. Penangkapan tersangka pencabulan MSA atau Mas Beki diwarnai perlawanan oleh para pendukungnya. Puluhan pendukung pun ditangkap, sementara satu anggota kepolisian terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, pemimpin Ponpes Sidikiyah sekaligus ayah tersangka Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti kembali menolak anaknya ditangkap. Padahal sebelumnya ayah tersangka berjanji akan mengantarkan anaknya ke Polda Jawa Timur. Hingga kini polisi yang tiba sejak pagi masih terus bernegosiasi dengan pihak Ponpes. Sekarang kita masih proses melakukan penggeledahan di dalam pondok. Mohon doanya, mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan yang bersangkutan, ya. Karena ini adalah langkah terakhir polisi untuk menyerahkan ke pengadilan. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan belum tentu salah, ya belum tentu benar juga, ya nanti ditentukan di pengadilan. Jadi mohon doanya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan hari ini ya Polda Jawa Timur bisa menangkap yang bersangkutan. Saya rasa Polda Jawa Timur sudah cukup lama ya menangani kasus ini secara humanis. Ya kita sudah ingatkan, kita sudah beri masukan kepada keluarga, kepada pengacara yang bersangkutan. Namun bersangkutan bersikukuh belum mau untuk hadir di Polda. Bahkan kita sudah terbitkan DPO hari ini ya. Kita melakukan upaya paksa, upaya penangkapan di tempat ini. Kalau masalah nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Ini aja nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari ini. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Ini nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Ini dia nanti ya. Tidak usah. Macam-macam. Terus sampai gini? Sampaikan kepada Langsung. kalau lain paksa ini nanti kita semua bisa berjuang bareng. Betul Mbak Yai. Cinta NKRI. Dan saya selama ini sudah sama-sama selamat. Siap. Indonesia Raya selamat itu. Apalagi yang kita sudah sekarang ini sudah membangun rumah layak ini untuk kesyukuran kemerdekaan. Harapan kami itu kemarin disampaikan dari kemarin Mbak Yai. Ya, ratusan aparat kepolisian saat ini masih mengepung rumah pelaku pencabulan berinisial MSA yang merupakan anak pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah. Sudah ada rekan Oki Arisandi di sana. Selamat sore Oki, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah polisi sudah berhasil membawa tersangka pencabulan?
Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini kami melaporkan rupanya upaya penangkapan dan penjemputan paksa yang dilakukan oleh aparat Polda Jawa Timur dan juga aparat Polres Jombang terhadap tersangka pencabulan yang telah ditetapkan sebagai DPO, yakni MSAT, putra dari pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, belum membuahkan hasil. Masih bisa Anda lihat di layar kaca, Syafar dan juga pemirsa, bahwasannya hingga saat ini kepolisian, sejumlah kepolisi masih berjaga di depan pintu masuk menuju kawasan utama Pondok Pesantren Sidikiyah. Hal ini dilakukan untuk membatasi orang lain keluar masuk pondok pesantren atau area di sekitar pondok pesantren yang dikhawatirkan justru akan menyulitkan petugas dalam menyisir setiap bangunan guna mencari sang DPO, yakni MSAT sendiri. Dan memang pondok pesantren Sidikiyah sendiri berlokasi atau berjarak sekitar 200 hingga 300 meter dari tempat kami melaporkan saat ini, dan diinformasikan bahwa petugas gabungan kini tengah berfokus melakukan upaya pencarian dan penyisiran di dalam area pondok pesantren Sidikiyah. Luasnya area pondok pesantren sedikit banyak membuat petugas kepolisian membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan penyisiran dan pencarian, karena memang aparat Polda Jawa Timur yang telah mengambil alih kasus dugaan pencabulan yang dilakukan MSAT kepada sejumlah santriwatinya kini memiliki tekad kuat agar hari ini diharapkan aparat Polda Jawa Timur bisa membawa yang bersangkutan ke markas Polda Jawa Timur yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Terkait dengan kasus ini sendiri, Syafa dan juga pemirsa, berawal ketika di tahun 2017 lalu para korban, yakni sejumlah santri, mengaku telah dilakukan upaya pelecehan seksual oleh MSAT, dan di tahun 2018 sejumlah santri berupaya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Namun pada awal tahun 2019 Polres Jombang menyatakan kasus tersebut proses penyidikannya tidak bisa dilanjutkan karena kurangnya barang bukti. Namun pada akhir tahun 2019 proses pelaporan terus dilakukan oleh sejumlah korban hingga akhirnya pada awal tahun 2022 MSAT telah ditetapkan sebagai tersangka, dan yang bersangkutan sebelumnya sempat diberikan surat pemanggilan sebanyak 2 kali dan mangkir, sehingga aparat Polda Jawa Timur telah menetapkan MSAT masuk dalam daftar buron atau daftar pencarian orang. Pun demikian, rupanya sang ayah, yakni pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah, yaitu Kiai Muhammad Mukhtar Muhti, menyampaikan bahwa dirinya sedikit enggan untuk menyerahkan sang anak, yakni MSAT, kepada aparat kepolisian. Dan itulah mengapa kepolisian berupaya memberikan himbauan baik kepada pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah maupun warga sekitar yang tinggal di Pondok Pesantren Sidikiyah untuk setidaknya kooperatif dalam melangsungkan proses penerangan dari kasus ini, karena apabila memang yang bersangkutan atau MSAT ini tidak melakukan dugaan pelecehan tersebut, setidaknya biarkan polisi melakukan upaya penyidikan, dan nanti di pengadilan lah hal tersebut akan dibuktikan benar atau salah. Itulah mengapa, karena memang kasus ini sudah begitu berlarut-larut sejak tahun 2018, 2019, 2020 dan hingga tahun ini, itu membuat aparat kepolisian Polda Jawa Timur hari ini bertekad kuat agar bisa membawa dan melakukan upaya penjemputan paksa yang telah dilakukan sejak pagi hari tadi. Meskipun demikian, sudah berjam-jam dilalui aparat kepolisian, rupanya upaya tersebut belum membuahkan hasil, karena sampai dengan saat ini upaya pencarian dan penyisiran masih dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Meskipun siang tadi sempat ada bersih tegang antara aparat kepolisian bersama dengan warga yang tinggal di sekitar Pondok Pesantren Sidikiyah yang rupanya berusaha memberikan perlindungan kepada MSAT maupun kepada pondok pesantren. Namun upaya tersebut berhasil ditangani oleh pihak kepolisian, dengan di mana puluhan warga atau puluhan orang sekitar 60 lebih diamankan, dimasukkan ke dalam truk kepolisian dan kini berada di Polres Jombang untuk diperiksa lebih lanjut. Syafa.
Baik, terima kasih Oki Arisandi langsung dari Jombang, Jawa Timur. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengetahui situasi terkini di sana. Pemirsa, MSA anak Kiai Jombang masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus pencabulan belasan santri. Hingga kini tim kepolisian belum berhasil menangkap pelaku. MSA alias Muhammad Subhi Azalsani telah ditetapkan menjadi tersangka pencabulan santriwati. MSA telah menjadi buron selama 6 bulan dan tim kepolisian terus berusaha menangkap anak Kiai Besar Jombang, Mursyid Thoriqoh Sidikiyah atau Kiai Muhtar Mukti. MSA lahir dan besar di lingkungan pesantren Jombang. Ya, 2 tahun berjalan kasus dugaan pencabulan yang melibatkan anak seorang pengasuh pondok pesantren di Jombang belum juga rampung. Pelaku tak kunjung tertangkap karena berlindung di balik sosok sang ayah yang merupakan kiai besar. 2 tahun sudah kasus dugaan pencabulan santriwati dengan tersangka MSA berjalan. Namun, MSA yang merupakan anak seorang kiai di Jombang belum juga tertangkap. Kapolres Jombang bahkan telah menemui pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti, untuk melakukan diplomasi. Kapolres meminta agar pengasuh ponpes ini menyerahkan putranya. Namun, sang kiai menolak dengan alasan anaknya sedang difitnah. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semua anak itu adalah fitnah. Allah Akbar, cukup saja. Terkait hal ini, Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, meminta polisi untuk tidak ragu menangkap siapapun selama memiliki bukti yang kuat. Lama-lama, apalagi Jawa Timur ada yang panas-panas, cepat panas loh Mas ini, bisa-bisa main hakim sendiri di jalan. Nah, fenomena kadang kelompok masyarakat ngadili jadi kamplengi dan seterusnya, yang itu barbari kan, bukan hadoroh, bukan peradaban yang benar. Kompolnas meminta agar pelaku segera menyerahkan diri dan pihak yang menghalangi penangkapan pelaku ditindak. Terlebih, berlarut-larutnya kasus ini membuat korban sulit pulih dari trauma. Maka sebetulnya secara elegan harusnya menyerahkan diri lah ya. Nah, kalau polisi sendiri memang kami dorong ya untuk tetap bisa dapat menangkap yang bersangkutan gitu ya. Kami mendorong agar pihak-pihak yang melindungi, yang melakukan obstruction of justice ini juga diproses pidana. Dan memang sudah ada yang diproses ya. Kondisi mereka dalam kondisi tadi ya, berlarut-larutnya kasus kekerasan seksual mereka ini juga menimbulkan dampak bagi mereka. Ada kelelahan-kelelahan yang memapar mereka, sehingga sebenarnya semakin cepat kasus ini diadili, itu juga semakin cepat korban bisa pulih. Pada 3 dan 4 Juli lalu, polisi mengerahkan ratusan personel BRIMOB untuk menangkap MSA. Namun, MSA meloloskan diri saat akan ditangkap dengan bersembunyi di pondok pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Pria yang akrab disapa Mas Beci ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2020. Kasus ini berlarut-larut hingga 3 kali Kapolda Jawa Timur berganti. Gedung A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Kamis pagi terbakar. Sejumlah orang sempat terjebak di ruang sidang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.